rukti jenazah ini berawal dari ketika pandemi. Banyak dari jenazah itu menunggu untuk meruktinya karena di sini itu kalau beli peralatan untuk merukti jenazah itu ke Wonosari, Pak, memerlukan waktu. Jadi misalnya itu meninggalnya malam, ini beli dulu ke Wonosari, kemudian menunggu yang mensucikan itu menunggu peralatannya datang. Dari itu kita berpikir untuk program apa yang bisa meringankan beban dari masyarakat. Kemudian kita adakan program rukti jenazah, dimulai dari pengadaan kain, kemudian semuanya dari PLN sampai mengantarkan jenazah ke kuburan atau ke makam itu menggunakan armada dari mobil siaga. Dan yang meninggal itu hanya membayar Rp150.000. Itu sudah termasuk kain kafan, kemudian sampai dengan mengantarkan ke makam. Jadi ada pepatah yang mengatakan ataupun semboyan kami ada seripah tidak perlu susah, walaupun ya susah karena tinggal keluarga, tetapi kami mencoba untuk meringankan beban dari keluarga yang ditinggalkan. Kemudian pengembangan AUM itu rukti jenazah, kemudian kaderisasi dari kami ada kokam, dan pengurus PM itu 30%-nya adalah umurnya kurang dari 40 tahun. Banyak yang muda-muda, karena yang tua juga ada, tetapi yang kebanyakan motor penggeraknya itu dari kalangan muda. Kemudian yang keenam, penguasaan media dakwah dan informasi. Di kami ada Genggamu yang Pak Agung ini yang sebagai operatornya. Kemudian juga ada kanal YouTube. Nah ini gambaran dari pengajian adat pagi. Kemudian kami juga punya Kop Mubalik, Pak. Kop Mubalik tingkat ranting, karena di PDM itu ada KMM tingkat PDM, KMM tingkat cabang, kemudian KMM tingkat ranting. Di tingkat ranting ada KMM satu atau yang pertama membentuk KMM tingkat ranting se-Gunung Kidul adalah PRM Karangtengah. Jadi PRM Karangtengah mengawali pembentukan KMM tingkat ranting. Kami menyediakan KMM sejumlah 16 ustadz, kemudian materinya dari PRM, kemudian jadwal dari PRM, honor dari PRM, kemudian tugas dari masjid musola yang membutuhkan itu hanya bersedia untuk ditempati toplesmu. Jadi setiap masjid musola yang ketempatan itu nanti kita beri toplesmu untuk diisi, kemudian nanti diserahkan kembali ke PRM sebagai honor untuk ustadz ataupun yang mengisi acara ataupun yang mengisi pengajian setiap minggunya di masjid musola tersebut. Honornya kira-kira berapa, Pak? Satu kali datang 200. terlalu mahal itu, Pak. Di kami honornya sekali datang itu 20.000. Sudah 1 minggu sekali, ustadznya itu ganti-ganti, ya, ganti-ganti. Kemudian materinya juga dari PRM, Pak. Jadi kita seragamkan setiap minggunya itu ada 4 materi. Atau 1 bulannya ada 4 materi. Jadi ada akidah, kemudian ada ibadah, kemudian ada muamalah, dan juga nanti hadis. Jadi ada 4. Kemudian setiap masjid hanya bersedia untuk toples untuk honor KMM. Kemudian tugas dari masjid musola, kami juga membentuk wadah
yaitu sebagai sarana kontrol membentuk grup WA di takmir Masjid Mushola ketempatan KMM. Kemudian di KMM sendiri kami setiap bulannya mengadakan pertemuan. Jadi setiap akhir bulan ketika kami mengedarkan jadwal kemudian membagikan honor, kami juga mengadakan pertemuan sebagai bahan evaluasi. Sudah berjalan dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah masih istiqomah, walaupun dari kalangan yang pendidikannya itu bermacam-macam, Pak. Ada yang pandai besi, ada yang dari petani, ada yang juga pengusaha, ada yang guru dan sebagainya. Jadi mungkin kalau dari bapak-bapak ya mungkin lebih berpendidikan dari PCM Gamping dan kami, ilmu kami masih terbatas itu. Kemudian ini kami punya seragam, ini juga diberikan dari PRM lewat Lazis. Jadi kami punya 3 seragam jasket, ada yang ini, kemudian biru seperti kokam, kemudian yang terakhir adalah ini. Jasket ini diberikan lewat Lazis untuk anggota KMM. Kemudian itu dokumentasi KMM kami. Kemudian ini rukun jenazah, ada seripah, nggak perlu susah. Jadi menyiapkan dari mulai memandikan, kemudian mengawali sampai dengan mengantarkan ke kuburan menggunakan mobil siaga. Mobil siaga ini juga tadinya lewat turunan, Pak. Jadi kami studi tiru ke Gunung Pring, kemudian kami mempunyai ide untuk mengadakan mobil sebagai sarana mobil siaga. Kemudian urunan setiap anggota itu 50.000. Alhamdulillah jangka waktu 3 tahun lunas 60 juta. Tadinya tidak punya mobil. Ini armada kami. Kemudian Pertasok yang belum tinggal belum berhasil. Nah ini Pertasoknya kemudian kami gunakan untuk saat ini untuk kantor PRM di lahan wakaf juga, Pak. Kemudian kami juga punya program rehab kelayakan rumah lewat Lazis. Lanjut, dokumentasi rumah yang kami rehab sudah 2 kali sampai dengan saat ini. Nah ini Masjid Jami juga termasuk masjid binaan PRM Karangtengah. Kemudian kokam kami ada kokam Wati, ini kokam kami, ini kokam. Dan ini Gegamu nanti akan disampaikan oleh Pak Agung. Mungkin dari saya cukup. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan lagi. Biasanya saya kurang isinya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak, Ibu, Ustaz, Saudara semuanya. Nama saya adalah Agung Tri Lestari. Saya bekerja di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, yaitu mungkin sekitar 3 kilo dari sini. Ya, kalau mungkin kemarin PCM Gamping tahun sebelumnya itu pernah ke SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, nah itu saya di sana gitu ya. Kalau nggak salah dulu SMP Green School ya, Green Lab ya. Nah, di sana saya diamanai untuk bagian IT-nya. Ini adalah produk waktu saya di PRM, saya punya beberapa ide untuk membuat suatu aplikasi, namanya adalah Gegamu. Ini aplikasi untuk memudahkan tujuannya karena ada masalah di PRM Karangtengah, yaitu tentang keterbukaan, karena setiap PAP itu kan ada infak banyak gitu ya, berapa juta dan seterusnya, uangnya di mana dan seterusnya. Nah, ini kita coba membuat aplikasi ini untuk menjembatani itu. Di aplikasi ini semua sudah terlihat dari pengeluarannya, infaknya berapa, untuk apa dan seterusnya, itu
ada semua di dalam aplikasi ini laporan keuangannya. Jadi kalau ada warga yang tanya bisa membuka aplikasi ini. Nah, di sini juga terlihat kalau tadi disebutkan PAP kita itu di 28 masjid ya, itu bergantian per pekan. Nah, masjid yang mengadakan itu juga tidak semua subsidi itu dari PLN-nya. Jadi infak itu dipakai untuk pengajian selanjutnya. Jadi seperti itu. Yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan di aplikasi Genggamu ini. Selain dari tadi ada laporan, ada namanya e-agenda. Jadi umpamanya ada agenda dari PDF, dari apapun kita set di situ itu di dalam satu aplikasi. Terus di situ ada namanya jadwal sholat, di mana jadwal sholat kita tahu hari ini tuh subuh jam berapa, maghrib jam berapa dan seterusnya. Dan ada e-tarji itu adalah kumpulan-kumpulan PDF dari tarji PP untuk mengeluarkan, dan biasanya jemaah itu bisa melihat dari situ. Contohnya ada hukum rokok terus apa dan seterusnya, biar jemaah itu lebih lihat di situ. Fitur selanjutnya adalah e-keuangan ini yang tadi saya bicarakan, yaitu tentang seluruh keuangan di PLN. Di PLN Karangtengah itu keuangannya tidak hanya satu, tetapi ada banyak. Contohnya ada bendahara PAP pengajian akad pagi, ada bendahara tentang ambulan tadi itu juga ada bendahara sendiri. Terus ada tentang rehab rumah dan seterusnya. Jadi ada beberapa pos, makanya kita harus ada namanya wadah untuk memberikan informasi kepada jamaah seperti apa. Nah, selanjutnya di situ ada Kelompok Mubarak Muhammadiyah. Ini adalah KMM pertama di Indonesia, gitu ya, yang tingkatnya kelurahan. Jadi kita buat itu waktu pandemi, gitu ya. Nah, di sini tuh kita mencoba tantangan yang baru, yaitu setiap masjid kalau kita tidak opening masjidnya, tidak ada pengajian dari PLN-nya, takutnya nanti akan hilang dari Muhammadiyah. Nah, makanya selain kita ada plakatisasi, yaitu memberikan plakat Muhammadiyah, kita juga ada namanya pengajian, yaitu keliling dari 28 masjid itu. Jadi ada kormo balik ini yang sudah disiapkan, yaitu sudah dilatih dari PDM, terus dari PP juga. Nah, itu kita latih, kita bentuk yang menggunakan seragam ini, biru muda ini ya. Nah, dia adalah KMM-nya. Setiap pekan itu akan berganti-ganti masjid A, masjid B dan seterusnya, sebanyak 28 masjid. Jadi jadwal sudah ada. Nah, tadi Honor juga sudah disampaikan. Selanjutnya di sini video ini menjawab tantangan waktu pandemi. Jadi waktu pandemi itu karena tidak bisa keluar dan seterusnya, kita buat video-video. Pokoknya ada pengajian kita upload, ada apa dan seterusnya. Dan alhamdulillah waktu pertama itu, waktu pandemi itu untuk filmnya sudah lumayan banyak, yaitu ribuan dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada program unggulan. Program unggulannya itu ada beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif. Nah, di situ itu di aplikasi itu akan ada di situ. Contohnya, umpamanya ada darurat, umpamanya saya pergi kemana, ada darurat butuh apa, itu tinggal tekan aja satu tombol. Nah, nanti dia sudah terdeteksi dari mana dan seterusnya. Umpamanya saya butuh KMM, tekan KMM yang memilih siapa ustadznya, nah, tinggal tekan aja, nanti dia akan sudah otomatis tersinkron dengan KMM-nya. Itu ada panggilan darurat. Nah, ini tampilan aplikasinya ya. Jadi seperti ini. Jadi ada tampilan depan, terus ada ini. Nah, di sini setelah kemarin kita lihat waktu kita menjadi harapan 1 gitu ya, untuk lomba nasional, saya lihat kayaknya ada peluang untuk digitalisasi. Makanya saya bangun aplikasi namanya plnkarangtengah.org, mungkin bisa diakses dari HP. Kita coba aksesnya sambil saya cerita sedikit. Nah, tampilan utamanya seperti ini. Jadi ada beberapa aplikasi yang sudah saya pasang. Yang pertama ada video profil PLN Karangtengah, terus ada aplikasi Genggamu, ada agenda PAP, ada agenda KMM, yaitu penjadwalannya itu di mana sekarang, gitu ya, di masjid mana, ustadz siapa. Di situ ada e-dokumen dan seterusnya. Yang pertama di sini ada video profil PLN Karangtengah. Ini saya ambilkan dari punyanya YouTube, jadi tinggal saya play dan seterusnya. Nah, nanti di sini adalah profil waktu kita kemarin, gitu ya.
lomba tingkat nasional kemarin. Selanjutnya di sini ada aplikasi Genggamu yang tadi sedikit saya ceritakan. Nah, di aplikasi Genggamu ini tampilannya seperti ini gitu ya. Ini yang berbasis web. Jadi di sini ada jadwal sholatnya hari ini. Terus ada nomor darurat. Kalau ini tinggal call ini langsung dia telepon di mobil siaganya kalau butuh mobil siaga. Terus kalau kita konsultasi agama ya nanti dengan ustadznya siapa. Terus kalau adanya rutin jenazah tengah malam tadi kita ada program namanya rutin jenazah, yaitu menyiapkan seluruh komponen yang diperlukan, tinggal satu tombol aja. Artinya nanti sudah ada. Kita ada 10 perguruan, jadi ada sektor-sektor yang kita titip, jadi tidak langsung ambil di PLN, nanti ke Jawa. Jadi sektor utara dikasih, sektor barat dikasih, timur dan seterusnya. Jadi kalau seandainya membutuhkan perlengkapan rutin jenazah itu tinggal ambil saja, kayak gitu. Nah, ini kenapa kok kita muncul ini ya? Karena kalau dulu kalau beli sendiri ke Wonosari itu tengah malam tuh biasanya sudah tutup pasarnya. Jadi kita berikan solusi seperti itu. Nah, uang untuk infak tadi itu sebesar 150.000 itu kita putar lagi untuk membeli kain, untuk membeli perlengkapan dan seterusnya. Makanya kita itu bisa seperti ini ya karena jemaah sebenarnya punya mobil tadi itu bukan punyanya uang khas PLN sendiri enggak, tapi jemaah yang tadi itu ada yang 50.000 per bulan, ada yang 20.000 per bulan, dan kita untuk ansur mobil alhamdulillah saat ini sudah lunas ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada namanya agenda, jadi agenda yang ada. Terus ini ada etarji itu yang maunya tentang hukum nikah siri, saya kasih di atas sendiri biar istri saya lihat ya apa ini ya. Terus di situ ada namanya hukum bunga bank, ada hukum rokok dan seterusnya. Nah, itu terupdate otomatis. Saya bisa ngambil mungkin dari PP atau apa, saya masukkan ke dalam sini. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Terus di sini ada mati mas. Nah, di keuangan itu umpamanya saya lihat dari saldonya pengajian akad pagi dari tahun 2023 umpamanya. Nah, nanti akan kelihatan, makanya saldo sebelumnya itu berapa dan terus nanti penggunaannya apa untuk operasional PAP berapa, itu akan tertampil di situ itu. Lampunya dimatiin nggak apa-apa? Lampunya aja bang. AC aja, kursi AC. AC. AC-nya. Buat kostum. AC-nya itu masih satu pak. Matikan aja pak. Oke, sampai dulu ya. Sebelumnya saya juga mahasiswa yang optimal ya. Jadi saya masih baru tahun kemarin lulus ya. Jadi di sini balik dipindah pak. Dalamnya di depan sebelahnya. Nah, Cek. Malah mati pak. Mati kabeh. udah. Kita lanjut ya. Nah, di sini ini keuangan itu akan tampil. Saya coba perbesar dulu. Nah, umpamanya saldo awalnya umpamanya 3.850 gitu ya. Terus infak masuk itu sekitar 3.200.000 ini tahun 1 Januari 2023. Terus biaya operasional PAP itu 2.100.000 dan seterusnya. Nah, ini akan kelihatan semua untuk keperluan-keperluannya. Nah, seperti ini itu adalah menambah trust atau kepercayaan pada jamaah pada PLN. Dan kita tuh tahu ternyata infak sekian itu untuk apa, infak ini untuk apa, itu detail semuanya ada di sini. Nah, ini tidak hanya PAP, di sini ada namanya toplesmu gitu ya, dipakai untuk apa? Kita itu ada namanya program toplesmu. Itu adalah kita berikan toples di setiap rumah atau masjid. Jadi seandainya nanti warga itu mau infak, ya tinggal di toples tersebut.
Nah, kepres itu akan diambil bisa 3 bulan, 1 bulan kita ambil ke PRM untuk dimasukkan ke dalam sini. Programnya untuk apa? Contohnya di sini ada belanja alat bukti jenazah tadi berapa, terus pembayaran operasional KMM yang tadi itu sebenarnya bukan honor tapi hanya transport ya, jadi 20.000 dan seterusnya. Nah, itu dipakai untuk ini semua operasionalnya. Artinya program Topres yang ada di PRM Karantina itu ya untuk jamaah semuanya, kembali ke jamaah lagi kayak gitu. Tidak ada fokus itu digaji atau apa, tidak ada. Jadi kembali lagi programnya apa, oh untuk PAP, untuk apa dan seterusnya. Nah, itu semua dilakukan di sini. Makanya di sini tidak hanya berdana cuma satu, ada namanya rehab kelayakan rumah zaman dulu gitu ya. Nah, di sini juga kelihatan. Terus di sini ada namanya zakat mal tahun berapa nih, 443 sudah beberapa tahun yang lalu. Kayak gini nih, pokoknya karena trans satu mendapatkan berapa belas juta dan seterusnya. Nah, nanti akan kelihatan semua di sini nih. Dan terus diberikan kepada fakir, miskin, terus dan seterusnya itu berapa itu sudah akan kelihatan semuanya di sini. Selain itu, selain dari Genggamo ada beberapa aplikasi lainnya. Yaitu contohnya di sini ada agenda pengajian akad pagi. Nah, di sini kita bisa klik, nanti akan lihat umpamanya tanggal 1 Oktober itu di Masjid At-Taubah Karangtengah. 3 dengan Ustadz Reki Abu Musa, terus tanggal 8 Oktober di Masjid Al-Ikhlas di Wonorejo dan seterusnya. Nah, ini akan terlihat semuanya untuk jadwalnya. Oh, besok di mana dan seterusnya. Nah, selain itu di sini ada namanya agenda Balik Muhammadiyah yang tadi saya bicarakan, bahwa contohnya tanggal 23 November di Masjid Al-Amin Sidorejo dengan Ustadz Tukimin dan seterusnya. Di sini ada Pak Jumedi, Pak Suryanto, Pak Tukimin, Pak Widodo dan seterusnya. Nah, ini semua akan ada di agenda tersebut. Jadi warga bisa melihat agenda-agenda itu. Terus ada namanya e-dokumen. E-dokumen itu saya linkkan dengan Google Drive, tetapi tampilannya di aplikasi websitenya. Contohnya di sini ada awards. Ini buat apa ya? Oh ya, ini tahun digitalisasi kalau nggak salah tahun berapa? 2024 waktu ada pameran JIC. Nah, itu kita menjadi digitalisasi stand terbaik di sana. Karena kita semua daftar hadir dan seterusnya itu sudah ada di sistem semua. Jadi kalau melihat, kalau dulu itu kita bingung, kita pameran memamerkan apa ya? Kita nggak punya ekonomi yang bagus, kita tidak punya kantor yang bagus. Maka dari itu kita ambil semuanya, yaitu tentang layanan digital kayak gini. Jadi kita angkat semua yang ada itu di websitenya prmkarantina.org organization. Nah, kita kembali lagi ke sini. Selain di sini ada honor KMM juga bisa lihat, juga ada berapa di sini gitu ya. Itu bisa dilihat Agustus 2023 dan seterusnya. Tidak saya buka di sini karena orangnya ada di sini ya. Nggak enak juga. Terus di sini ada notulen rapat. Notulen rapat itu yang mungkin nanti akan bisa untuk linknya. Jadi hari ini siapa yang ikut rapat di sini akan kelihatan semua di sini. Terus di sini ada namanya buku tamu. Buku tamu ini adalah kita lihat daftar hadir. Nah, di sini kita lihat namanya ada tahun 2023 dan seterusnya waktu kita ikut MCI kemarin ya. Jadi ada beberapa yang masuk ke sini, ada kemudian dulu dan seterusnya, ada Magwarjo dan seterusnya. Nah, itu buku tamu yang ada di stand kita. Selain itu kita juga bisa untuk melihat laporan keuangan sama dengan yang tadi itu. Kali ini adalah di satu portal namanya keuangan ambulanmu. Nah, di sini akan kelihatan donaturnya siapa dan seterusnya, angsuran. Karena kita tadi sudah bicara adalah ada angsuran mobilnya. Nah, itu akan kelihatan angsurannya berapa, akan kelihatan di sini. Nah, donatur itu adalah tadi itu jamaah. Ada yang 50, 10 dan seterusnya, itu tergantung dari jamaah tersebut. Terus selanjutnya selain itu di sini ada namanya videonya adalah video yang ada di YouTube. Itu saya tarik semua ke sini. Dari dia ini ada semangat karena kalau ada video untuk lagu atau apa ini ya. Nah, di sini semua ada. Terus ada namanya galeri PRM Karangtengah. Jadi ada foto-foto kegiatan. Contohnya dulu waktu di lintas ranting PCM, GE, workshop nasional pengembangan ekonomi atau di mana ya?
Oh, waktu di Kudus dulu gitu ya. Jadi di sini ada beberapa galeri yang ada di sini kegiatan-kegiatan. Nah, intinya adalah di digitalisasi ini tuh tujuannya adalah untuk mendokumentasikan semuanya. Jadi kalau hanya di HP saja atau di mana saja nanti takut hilang. Makanya semua untuk kegiatan kita tulis di aplikasi ini. Kayak gitu. Jadi kita memanfaatkan karena sekarang zaman modern, zaman digital mau nggak mau ya udah kita buat suatu aplikasi yang di dalamnya itu adalah kegiatan laporan keuangan dan seterusnya. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa sharing silakan, dan kami juga ingin juga sharing, dan Bapak Ibu nanti bisa sharing juga nanti seperti apa gitu ya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari BLM Karangtengah. Ucapkan terima kasih kepada narasumber. Untuk pembicaraan selanjutnya yaitu session tanya jawab. Maka untuk sesi yang pertama ini kita akan ambil 2 penanya dulu. Untuk sesi tanya jawab ini kita mengikuti bapak-bapak saja, ibu nanti waktunya, karena yang punya agenda ada bapak-bapak, nanti kami mengikuti. Jadi untuk yang pertama kita buka sesi tanya jawab untuk bapak ibu. Untuk 2 orang dulu kita berikan waktu dan tempat, kami persilakan. Semoga ada dari bapak ibu. Ya, mungkin dari mana? Maka dari Scan daftar hadir mau Pak. Oh, ada. maka untuk jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Muhammad Anis. Saya sebagai Wakil Ketua 1 di PRM Beladen. Dan ini juga diminta untuk mempersiapkan diri oleh Cabang untuk ikut di tingkat kabupaten. Baik, yang pertama ini perlu mungkin penjelasan lebih lanjut tadi terkait dengan pengajian yang dilakukan keliling tadi ya, antar itu sebenarnya yang bergerak itu adalah ustadznya atau jamaahnya bergerak ke masjid, atau di masjid itu jamaahnya tetap di situ saja. Karena kalau tadi sampai 1000, bahkan kalau sekarang sudah 500-an, ini yang memang perlu kita contoh ya. Kami di beberapa masjid mungkin ada di ranting-ranting di cabang, tetapi untuk pergerakan jamaah itu memang yang belum begitu masif ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan rutin yang dilakukan oleh yang anak itu. Ini kalau pernah suatu ketika juga kami studi banding, tapi lewat kampus ya, itu banding dan blueprint. Itu kalau di sana memang yang namanya pertemuan rutin pimpinan itu kan sudah benar-benar terjaga dengan baik dan antusias dari semuanya itu begitu bagus. Ya. Bagaimana kalau di sini? Jadi misalnya pertemuan rutin itu dilakukan khususnya untuk pimpinan nanti itu berapa kali, kemudian artinya koordinasi dan konsolidasi di level pimpinan itu dilakukan setiap apa, di forum apa begitu. Kemudian di samping konsolidasi dan koordinasi antar anggota itu lewat pengajian, apakah ada juga event di luar itu? Kalau di kami itu ada beberapa event, yaitu misalnya di pengajian kami membuat namanya program Mabrur Event. Mabrur Event itu mewadahi semua kegiatan yang ada di ranting, mulai dari pengajian, kemudian ada kajian takjid, takfim, kemudian ada goes kita wadahi, kemudian kita minta
setiap kegiatan nanti membuat kupon, mengisi kupon. Nah, dalam 2 tahun nanti kita akan undi mendapatkan hadiah umroh. Itu yang, tapi belum tadi yang pergerakan jamaah ke antar masjid tadi seperti apa? Apakah di sini juga seperti itu? Saya kira itu, nanti mungkin teman yang lain juga akan menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu berkat, tapi dari PRK menanyakan, tolong diberitahu keunggulan dari PRK Karangtan itu apa? Yang paling unggul, terus bagaimana cara itu kok bisa unggul gitu aja? Itu aja. Caranya untuk pupuk atau merawat sehingga bisa unggul, sehingga bisa disampaikan tadi dari juara harapan. Ya itu aja. Supaya kita bisa jauh sampai kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kami juga menjawab untuk yang pertama tentang pengajian itu kita yang mendatangi Pak. Jadi pengajian Ahad pagi dilaksanakan setiap hari Ahad. Kita mendatangi masjid bergiliran. Misalnya di Ahad sekarang misalnya di masjid Islami, dan nanti jamaah itu datang ke sini 500 orang. Kemudian nanti kalau pindah ke sana masjid Al-Hidayah misalnya, ya nanti jamaahnya ikut ke sana. Jadi setiap Ahad itu berganti tempat, jadi sampai 28 masjid musola. Kemudian juga ustadznya ganti-ganti, tidak menonton hanya itu saja. Dan ustadznya kita mengambil dari KMM PDM, ya KMM PDM untuk yang mengisi di pengajian Ahad pagi. Kalau untuk yang pengajian rutin